Ya Allah, apa keburuk sangat baju Malaysia punya sukan Olimpik untuk ke Olimpik tu. Nak pergi Olimpik. Olimpik kan sukan yang besar. Kalau macam tu je baju, tak ke asyik kena gelak je kita ni, penat. Banyak netizen Malaysia merasa malu dan mengamuk kepada Olympic Council of Malaysia, pasca launching seragam resmi untuk Olimpiade Paris 2024. Sesuatu yang dianggap mewakili kebesaran negara, dalam salah satu ajang olahraga terbesar di dunia ini, dianggap memalukan dan tak mencerminkan sebagai wakil dari negara maju. Netizen Malaysia bahkan menyebut jika seragam ini bukan standar dunia, melainkan cocok untuk dijadikan seragam sekolah. Berikut cuplikannya. Rekaan set pakaian kontingen negara Kesukan Olimpik 2024 yang dilabel kurang menarik peminat tanah air sebenarnya sudah mengambil kira maklum balas dari pelbagai pihak. Chief di Mission ke Paris 2024, Dato' Hamidin Mohamad Amin menjelaskan, Majlis Olimpik Malaysia MOM juga terikat dengan pilihan yang diberikan penaja. Selain mempertahankan konsep dan warna hitam emas, rekaan terbaru itu yang selari bertemakan perjuangan memburu emas pertama negara. Dia pun tidak menepati citarasa ramai. Ketua Kontijen Datuk Hamidin Mohamad Amin dan pihak Majlis Olimpik Malaysia MOM menerima kecaman hebat selepas pelancaran set pakaian kontijen negara Kesukan Olimpik kali ini. Rata-rata kritikan membuat perbandingan dengan rekaan negara lain, namun sebenarnya pemilihan dibuat berdasarkan cadangan serta terma penaja pengeluar pakaian. Dia ada perbincangan dengan pihak kita, dengan pihak sekretariat, dengan pihak yang bertanggungjawab tentang dengan OCM untuk bincang, dan akhirnya diputuskan oleh executive board untuk lulus. Okey. Hanya untuk dalam segi sesi ni semua, pertamanya saya tak nampaklah teruk sangat dengan ni, baju ni semua. Pihaknya akan berusaha memperbaiki isu tersebut di masa hadapan dengan membuka cadangan rekaan kepada peminat. Tambahnya lagi, cara pengenalan set pakaian tersebut ahad lalu yang terlalu bersahaja juga menyebabkan ia tidak kelihatan menonjol. Set pakaian tersebut kekal akan dipakai di Paris nanti, selain mungkin beberapa penambahan seperti lencana, bendera dan lain-lain sekiranya bersesuaian. We are aiming for the goal. Itu sebenarnya tema dia. That's why goal ni terjadi bersama dengan black. Yonex berdapat goal ni mesti matching dia dengan black, dengan black. Jadi ini saya dah terangkan, dah juga dengan lain. Tapi kalau kita tengok harimau, di kiri kanan ada, dan kalau you tengok 4 baju tu, 2 t-shirt polo dan 2 t-shirt roneng tu, ada semua depan ni, semua harimau. Kalau you tengok semua pemain, semua ada harimau, gambar belang. Dan itu juga ada daripada kita motivation daripada atlet, jangan banyak sangat belang. Kan dulu kan belang banyak sangat. Itu antara salah satu kita dapat komen, dan kita mendapat komen juga daripada few Olympian dan juga atlet yang sebelum komen kita kumpulkan. Apapun, Datuk Hamidin berharap ia tidak akan menjejaskan semangat perjuangan kontijen negara bertanding kurang sebulan lagi, dan mahu semua memberikan sokongan terbaik kepada atlet negara. Semalam viral pasal baju Olimpik official untuk tim Malaysia. Ramai gila tak berpuas hati, ramai gila kutuk baju ni. Tengoklah desain baju ni, sejujurnya agak mengecewakan. Bendera tak faham kenapa kena warna tu. Nak buat warna gold tapi jadi macam tu, letak je lah warna Malaysia. Desain pun sangat-sangat hambar, memang tak cantik. Apa yang lebih mengecewakan, cara diorang present baju ni pakai patung je, Mat. Patung tu dah lah nak jatuh, nampak yang tengah tu macam nak jatuh je, menunjukkan Malaysia ni sendiri. Kita nak masuk Olimpik ni, biarlah ada semangat sikit. Takkan patung pun rupa macam tu. Malu bila compare dengan negara-negara lain yang mana baju mereka sangat-sangat lawa, sangat-sangat eksklusif. Kau tengok ni, negara jiran kita, Thailand. Bukan main lawa lagi baju dia, siap model lagi. Kita dah lah baju tak lawa, lepas tu pakai patung pula tu. Kalau nak pakai patung pun, pakailah patung yang semangat sikit. Nampak ni, India pun pakai patung juga, tapi patung diorang tu nampak tegap, nampak okey lah. Patung kita ni macam nak tumbang je. Bila dah viral semalam, ramai gila tau orang buat desain baru untuk Malaysia ni. Dalam masa sejam je orang boleh siapkan desain baru untuk baju Olimpik Malaysia. Jadi kepada mereka yang buat baju Olimpik official Malaysia tahun ni, korang patut ada rasa malu sikit. Dan untuk mereka, pihak atasan yang approve baju tu,
korang pun patut ada rasa malu, dan tim marketing yang present baju tu dalam patung macam tu, korang pun patut rasa malu. Alright, itu saja guys. Kalau suka konten-konten isu semasa, info terkini, bolehlah tekan butang follow. Apa dah jadi ni guys? Aduh. Okey, ini dress official negara Great Britain ke Olympic France. Biru, putih dan merah. Memang warna bendera Great Britain lah. Dan logo kecil-kecil okey lah. Yang paling penting penggayaan atlet dan photoshoot tu nampak cantik dan proper. Aku sukalah kalau biru gelap dia ni. Apa pentun dia? Okey, negara yang kedua ini USA. Wah. First impression aku tengok vibe dia macam NASA tau. NASA yang nak pergi ke angkasa lepas. Stylo gila tu. Tapi ada juga kan vibe macam racing car, macam Formula 1 kan. Smart. Muka masing-masing pun bangga kan nak represent negara kan. Okay, yang ketiga, tuan rumah France. Gabungan 3 warna daripada flag diorang France. Biru, putih, merah. Dan dibuat macam ada tone. Cantik-cantik. Okay, negara yang keempat. Ni dia bungkus dulu. Sebab tak warna putih tu. Kotak macam nak pergi haji. Aduh, tengok dia reveal macam mana. Aku tak boleh. Tu je lah. Tak boleh aku nak. Got quite a few comments to do Malaysia, so let's do Malaysia. Okay. I'm going to start with the reveal. So this was to build suspense. I feel like I'm in a basement and there's like suspenseful music playing. And now I suddenly have to saw off my own leg in order to escape said basement. Ta-da! Here's the uniforms. Malaysia has a population of over 34 million, but we couldn't get anyone to model. They had to go on mannequins. Not good mannequins, by the way. This one looks like it's about to topple. And the uniform itself looks like it's a PE uniform for a public school in a nice area. I actually quite like these shirts, but I do understand the criticism of making the flag gold. Every country has different customs when it comes to how they're treating their flag. And coming from Australia, I know that we break those customs all of the time. This shirt itself is fine, but like a lot of the comments I agree with when they say this is not Olympic. This does not make you swell with pride. And I myself have expressed a lot of criticism toward my own country's design choices. And I know that I said that the USA's uniform looks like Talladega Nights that takes place on the moon, but it does make you feel patriotic. This looks like a high school intercol. Principal, star badminton player. You know, you can see it, can't you? Okay, aku nak mengamuk. Ready, okay. Ya Allah, apa keburuk sangat baju Malaysia punya sukan Olimpik untuk ke Olimpik tu. Aku marah. Ya Allah. Dia macam apa? Dia sebab Olimpik kan 4 tahun sekali. Okey, 4 tahun sekali kan. Okey, 4 tahun ke 4 tahun. So macam every year baju kita akan represent negara. Of course lah, orang akan tengok the whole thing. Baju, attire, everything semua kan. So baru-baru ni diorang baru announce yang official baju untuk atlet-atlet Malaysia ke Olimpik dekat Paris nanti dalam masa akan datang, which is tahun ni. Ya Allah, macam baju nak pergi family day mak dia. Macam baju kau nak main kat pantai, lari-lari dan guni, macam tu. Kau faham tak? The heck? Macam ni baju nak represent negara. Aku marah lah. So macam we can do better. For real, we can do better. Okay, satu. Yang keduanya, okay, dia 3 baju. Aku tak ada 3 baju tadi lah. So baju kiri kanan tu okey lah, dimaafkan lah. Dia berbelah-belah harimau sikit kan. Tiba yang tengah itu, yang tengah itu, kenapa dia macam ni? Kenapa kau punya baju macam pekerja Maiden pun ada aku tengok baju tu. So aku emosi sebab macam kita akan represent Malaysia tau. I mean like the baju and everything lah kan. Buat atlet nak pergi Olimpik. Olimpik kan sukan besar. Kalau macam tu je baju, tak ke asyik kena gelak je kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pak Dir mereaksi sebuah video yang mau ketawa tapi takut dosa juga sih. Tapi ya gimana ya, karena lucu tadi jadi ya ketawa juga sih Pak Dirnya jadinya. Jadi ini cerita tentang baju seragam yang akan dipakai oleh atlet-atlet dari Malaysia pada pelaksanaan Olimpiade Paris tahun 2024. Nah,
ini mendapat tanggapan yang negatif dari netizen-netizen yang ada di Malaysia sendiri. Jadi orang-orang Malaysia sendiri, YouTuber Malaysia sendiri, TikToker Malaysia sendiri, dan juga ada tadi yang dari orang luar negeri, ini mengkritik cukup tajam ya mengenai baju yang didesain dan diperagakan saat penayangan ataupun menampilkan bentuk atau desain dari baju tersebut ke publik. Nah, ini yang pelajaran yang kita dapatkan dari sini adalah sebenarnya kalau sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia internasional, yang berhubungan dengan publikasi, ya, yang berhubungan dengan kedaulatan negara, ini sebaiknya memang dikemas sebaik mungkin, didesain semenarik mungkin, dan detail-detailnya diperhatikan ketika ditampilkan atau dipublish. Karena ini akan mendapatkan semacam pendapat-pendapat, komentar-komentar dari para orang-orang yang menonton atau melihat dari tayangan tersebut. Nah, ini menjadi hal yang menjadi lucu-lucuan dari masyarakat Malaysia sendiri. Ternyata baju yang mereka desain ini diibaratkan sebagai baju yang mirip seragam sekolah. Kenapa? Karena desainnya memang tidak terlihat atau mewakili bahwa mereka adalah sebagai negara maju. Tidak seperti itu. Ya, desainnya jauh dari apa yang diharapkan. Makanya di sini kita bisa saksikan di dalam video bahwa memang cukup teruk ya desain yang dibuat oleh Malaysia sendiri yang dipakai untuk acara selevel internasional seperti ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti tadi dibandingkan dengan negara Korea, kemudian Amerika, bahkan India. Nah, bahkan displaynya sendiri di sini pun menjadi semacam lelucon ya, ditertawakan bahkan ditiru-tiru posisi dari patung itu sendiri ya. Ada patung yang paling parah dikatakan di sini adalah yang di tengah. Karena apa? Hampir roboh. Kemudian juga bajunya itu tidak menampakkan bahwa mereka ini terlihat gagah, ya, terlihat mewah, terlihat wah. Itu tidak seperti itu. Kalau memang mau menggunakan boneka, selayaknya carilah boneka yang memang sepatutnya terlihat seperti itu ya, gagah, berani, ya, seolah-olah mereka siap untuk bertanding dan menang. Tapi ini enggak. Inilah yang membuat lemes para netizen di Malaysia sendiri terhadap desain seragam yang dimunculkan untuk Olimpiade Paris 2024. Dari komen-komen yang ada, semuanya menunjukkan kekecewaan. Dan ini kita sebagai negara tetangga, ya kita hanya nonton saja ya, tidak bisa berpolemik, tidak bisa juga kita mengkritisi ya, karena ini adalah urusan dalam negeri mereka sendiri. Nah, mudah-mudahan untuk Indonesia sendiri, kalau memang Indonesia ikut dalam Olimpiade Paris 2024 ini, mempunyai desain yang memang mempunyai bentuk yang mumpuni, yang mewakili negara kita, dan juga bisa diterima secara internasional ya. Jadi modernisasinya itu ada ya. Gimik-gimik modern itu ada. Karena pernah juga desain Indonesia ini menjadi termasuk 10 besar desain terbaik di dunia ketika mengikuti semacam ajang olahraga secara internasional. Itu pernah lupa pada tahun-tahun berapa gitu ya. Nah, inilah yang harus kita pertahankan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sekarang Malaysia sudah kekurangan para desainer handal. Jadi remaja-remaja atau generasi-generasi muda ini tidak bisa menggantikan generasi-generasi yang sudah pensiun untuk desain-desain yang ada. Nah, ini adalah semacam bahan-bahan ya, komentar-komentar yang cukup menyakitkan ya kalau menurut Pade ya. Bahwa untuk pakaian aja menjadi seperti ini. Dari display yang ditampilkan juga ya seadanya ya, tidak bisa diwakilkan bahwa ini loh negara saya. Ini justru menjadi hal yang teruk ya bagi kita semua kalau melihat seperti itu. Ya ini gambaran dari para netizen di Malaysia itu sendiri. Nah, jadi inilah fakta bahwa mereka untuk menghadapi event-event internasional pun tidak bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Tetapi kita juga tidak bisa
mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang mewakili bahwa atlet-atlet dari Malaysia akan seperti bernasib sama dengan seragamnya ya yang akan dikenakan. Mudah-mudahan ini adalah satu pelajaran yang berharga buat kita bahwa penampilan itu pun penting di dalam ajang-ajang internasional. Jadi perlu detail-detailnya segala macam itu perlu mendapatkan perhatian yang secara khusus. Nah, dari Pade cukup dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam pelajaran buat kita bahwa tidak semua apa yang kita gambarkan lalu kita displaykan dengan ala kadarnya itu akan mendapat sambutan yang baik bagi masyarakat di negara kita sendiri. Dari Pade ini aja ya. Kita ketemu lagi nanti di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.